tes cek mic 1 2 3. Juri dan HRG dan pemuda ke Jemaat Rayon 4. Untuk itu kami mengapa pada Dewan Juri hanyalah dengan sambutan adat yang akan disampaikan oleh beberapa orang tua. Tiadakan itu adalah mewujudkan budaya dan adat daripada Rayon 4. Untuk itu pada Dewan Juri, HRG dan pemuda mohon bersebentar di panitia yang sementara menunggu di pintu masuk ke Bukit Golgota. Mohon yang mewakili bisa mengambil langkah dan ke panitia yang ada di hadapan Bapak Ibu. Untuk itu, mana pinat neone? Nakay mausi kay laklek matua kay ne. Laklek no he na panitia ni no KRG Jemaat Eben Heser ne. Tumana sa tame sa imliuk mese ne. Nakumpay na tanan tatalitok kay Ma'am Tafuy ok ne. Temat kinatin ba ela o tapapinat ne natin kun ano isya nom tunin ne. Isya na tasilit ka sa laklek mathenal ne. Laklek ka tasintaw ng tiyam imliuk na ne. Kiyatan may baktemat na ko nang bipukan Rayon ng patan haik na nimnam nine. Nanikal panawang kitla kay kom na puikit ne. Laklek katakes bakot sinin tatlan o ka ne. Sino Bukit Golgota intuno mana pinat neo ne. Aklat. Untuk itu kepada 3 orang disilakan penyambutan. Langsung ke Ibu yang mewakili HRG dengan pemuda. Setelah itu dibuka jalan untuk menuju Bukit Golgota. Dapat kami sampaikan tidak ada jalan pintas tanpa jalan yang kami lakukan. Kami mempersilakan kepada Dewan Juri dan HRG dan pemuda dan simpati tidak bisa melewati dan mengakhiri di puncak itu. Tidak ada jalan lain kalau tidak melalui puncak atau jalan yang disiapkan. Oleh karena itu kami mempersilahkan Mas Nemat. Baik, kami dapat gambarkan kepada Dewan Juri dan HRG dan pemuda bahwa kami ada siapkan menuju ada 7 tangga Dewan Juri, bahwa tangga ketiga adalah sengsara ketiga dan tangga keempat adalah sengsara keempat, kelima sengsara kelima, sengsara keenam dan sengsara terakhir adalah minggu terakhir adalah hari yang minggu ke-7. Untuk itu ketika Dewan Juri sudah sampai di puncak kaki Bukit Golgota, pasti harus berhadapan ke bagian kanan. Di bagian kanan itu adalah prajurit kami sebagai pengawal, penjaga Bukit Golgota, di mana kita harus menyapa dan dia harus memberikan salam, tetapi tidak menakuti pada Dewan Juri. Silakan maju saja ke bukit baru kami bisa. Dapat kami gambarkan. Ya, selamat malam. Baik. Boleh langkah sampai di situ. Kami dapat sampaikan bahwa kreasi salib dari Rayon 4 telah disiapkan dengan gambaran umum bahwa di bagian sebelah prajurit itu adalah waktu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, dan sampai terakhir adalah di layar yang sementara kita lihat di belakang itu adalah berhadapan terakhir pada Pilatus untuk dibawa, dan di bagian sini adalah memikul salib dan akhirnya disalibkan. Oleh karena itu tema tahun ini mengabarkan bahwa damai sejahtera Kristus di tengah-tengah keluarga Rayon, di tengah-tengah keluarga. Untuk itu pada Dewan Juri kami hanya melakukan secara simbol, dan kami kreasi yang dibuat oleh adik-adik pemuda dan para orang tua dan jemaat adalah membuat dari bahan bekas dan bahan-bahan alamiah. Tiadakan alat yang kecanggih, hanyalah itu. Dan untuk itu kami mempersilahkan kepada Dewan Juri untuk boleh menata dan menilai sebagaimana yang sudah disatukan. Terima kasih kepada Ibu, kami mempersilahkan. Ya, harus disiapkan itu. Silakan. Salam. Terima kasih untuk warga jemaat dari Rayon 4 dan juga majelis jemaat yang mempersiapkan segala sesuatu dalam hal ini kreasi salib. Ada beberapa lomba yang diadakan oleh panitia
dalam hal ini pemuda dan juga panitia Hari Raya Gerejawi yang melibatkan kita semua warga jemaat di Ebenezer Tukmonas. Dan pada hari ini, pada malam ini kita berkumpul bersama di Rayon 4 dalam rangka penilaian kreasi Salib Paskah. Bapak Mama, saudara-saudari, karena ini bersifat lomba, maka tentunya pasti ada penilaian-penilaian. Tapi sesungguhnya kegiatan ini adalah kegiatan kebersamaan, kegiatan yang mempersekutukan kita semua. Jadi kita semua turut terlibat dalam kegiatan menyongsong Paskah pada tahun ini. Itu tujuan dari kegiatan menyambut Paskah yang kita rayakan. Ada beberapa penilaian yang akan dinilai. Ya, mungkin saya langsung saja. Setelah ini baru mungkin nanti dari pemuda atau dari panitia Hari Raya Gerejawi bisa berbicara. Ada hal penting yang mereka akan sampaikan. Terima kasih, Bu. Iya. Bapak Mama tadi telah menggambarkan terlebih dahulu tentang tangga. Ada 7 tangga di tempat ini. 7 tangga ini, di tengah-tengah ini ada obor. Dan juga di sekeliling ini ada obor. Kita datang dari sana itu juga kita bakar obor sampai di sini. Apa makna dari ini semua? Baik, terima kasih. Mungkin dapat saya mewakili sementara, tetapi dalam jemaat pasti semua sudah tahu makna dan simbolnya dalam salib yang tertera dalam tiap rumah tangga berhadapan, dan di situ diisi tembok obor adalah mereka memperingati kesingsaran Tuhan Yesus yang tanpa kita melewati itu adalah penderitaan, sehingga mereka menggambarkan salib dan obor. Bagaimana dalam kehidupan rumah tangga berkeluarga mereka bisa dapat berubah dalam kehidupan yang gelap berubahlah menjadi terang, untuk melepaskan sikap-sikap yang sementara, marah, dilepaskanlah yang tidak diinginkan oleh lasik nino, tetapi tabuli sinafeun monik henatuina lomin wisneno. Meniranya kalau dulu mereka belum bertobat, saat inilah harus mereka bertobat dan kembali kepada Kristus Yesus. Terima kasih. Dan warna yang kami disiapkan itu adalah mungkin warna ungu yang disiapkan di salib itu, yang sementara di rumah tiap rumah tangga itu adalah nilai maksud haiman itu bukan haiman itu hemita stola sini dia tegli. Ada hari raya gerejawi yang digambarkan di itu, ada stola yang ungu, hijau, putih. Nah itulah kami sebagai orang Kristen selalu ke sana, dan kami selalu membuatkan bahwa itu adalah minggu-minggu sengsara. Untuk 7 tangga yang di sini adalah penderitaan Tuhan Yesus menderita karena hai moed mahitaos. Oleh karena itu haruslah kami kembali untuk bisa bertobat dan menerangilah obor itu adalah pelita atau cahaya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawaban dari Bapak Mama, saudara-saudari dari Jemaat Rayon 4. Ya, yang berikut. Tadi Bapak Mama bilang, Bapak Eka bilang di samping sebelah kanan ada prajurit. Ini prajurit yang menjaga salib ataukah ini siapa? Kami sederhanakan dengan yang kami lihat dan dibaca dalam Alkitab. Prajurit atau sementara penjahat-penjahat yang membawa Yesus ke mahkamah waktu itu juga ola cuy takak mo mes naot harus empau kitim haim gambar mituinah la ne ola prajurit la nani cuy nak solaul sini mesolaul sat kasolaul sa ibu la penjahat sila fosom na naud him nonton na bitisu masemo am tuin ola na non. Prajurit atau penjahat? Itu sebenarnya prajurit. Hai mitau maka penjaga masemo onlit biasa nanu kantoli tan muy penjaga security hai mi uap nanti kami cepat memahami dengan tujuan kami bahwa onlit nanu kantoli ni mansilang kita tu harus nanu la ne api kita matau plan ni kem tam hai mo onlit na usikal atu ba pasime ami. Apa makna
prajurit yang tadi Bapak Eka omong itu bagi penyaliban Yesus. Dia punya tugas apa dari prajurit ini untuk penyaliban Yesus? Dalam hal ini kan Bapak Mama taruh salib di sini, kemudian ada di sini. Apakah ini hanya sebagai security yang tadi Bapak Eka gambarkan, penjaga, ataukah ada hal lain dari ini prajurit? Ya, mungkin dapat kami sampaikan bahwa simbol atau mana sesuai kriteria yang dibuatkan itu harusnya merupakan semacam simbol untuk kami sini. Oleh karena itu mungkin Bapak Mama yang lain bisa tatahit na ibu atau uap okay hama balik kay sana aw bakit na matawabian bisa tau apa tikmat na tetay ka mo no lamuhinam tayong kono iya kan ko tata laman itahipa. Tadi kita datang itu Bapak Eka penjelasan tentang itu gambar yang ada di belakang. Berarti katanya Yesus di hadapan Pilatus. Yang mana yang Pilatus? Pilatus na mamay mo nahay mo masabay na penjahat silang bisa man anya. Pilatus yang ini? Ay, tidak. Kami gambar itu adalah seperti lelolay mo na yes on ang sini mabas views na leno ana ni kau esna huitam na Yesus esna pastua. Dia pukul dan disiksa Yesus dan pada akhirnya dia menderita dan dipikulkan untuk pena salipan na ana. Dipukul di depan Pilatus. Wala na, papasimbihan ko tatin at ay mga umes lang no. Ay, ay kampoy mapapila na kanan o ang haprak ito makapayin. Ay pasalit sa ginin altimos no alam ito sa mga tao mo. Ano itiswasan sa kibasama ay awa ka. Menurut Bapak Mama, di Bukit Golgota itu ada apa saja? Karena ini Bukit Golgota. Ya, ini diibaratkan sebagai Bukit Golgota. Apa yang ada di Bukit Golgota? Tulang-tulang. Jadi ini kayu asam dong, ini simbol tulang-tulang. Ay. Ya. Ayo biar na buta. Buka, may ka buka. Buka sebenarnya. Kala ra hay ba na tulad mo ikan mo iko. Sabon. Ya, jadi ini kayu asam dong, ini apa? Ini kayu asam dong yang Bapak dan taruh ini apa? Melambangkan? Nuif. Ya, dan juga ini dong, ini melambangkan apa ini? Ini adalah perhiasan kreasi salib dengan kriteria yang kami dapat. Jadi mulai salib yang mas dengan bahan alamiah, daun-daun lontar, di mana semua ciptaan alamiah jadi pakaian warna ini. Jadi dia ini merupakan hiasan. Tidak main supaya bisa membuat ini kreasi salib ini seperti yang kriteria kebaca. Apa yang ada di Bukit Golgota itu selain daripada nuif-nuif sini? Ya. Ada padang rumput, ada batu-batu, Iya. Iya. Kesempatan mo. Ya, orang apa?